kami Bapa, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami puja. Terima kasih kalau pada siang ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Biarlah Bapa secara khusus Engkau mengurapi kami semua yang ada di dalam ruangan ini. Terlebih hamba-Mu, biarlah hamba berdiri hanya atas nama-Mu saja. Hamba-Mu ingin menyampaikan suara hati-Mu. Biarlah suara hati-Mu ini sampai kepada kami semua, sehingga kami boleh kembali ke rumah kami masing-masing membawa satu bekal hidup yang baru. Amen. Yang boleh kami lakukan di luar daripada ruangan ini. Sekali lagi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut kehadiran-Mu Bapa. Berbicaralah. Haleluya. Amin. Amen. Silakan duduk ibu-ibu yang terkasih. Baik, pagi ini saya perkenalkan dulu diri saya. Ya, mungkin nggak banyak yang kenal saya ya. Ini pemula. Nama saya Nina Sabrina Sihombing. Saya punya anak 4, empatnya sudah menikah dengan 2 cucu. 10 tahun yang lampau suami saya meninggal. Ya, jadi tadi kalau lagunya tadi katanya cuma sendiri, saya bilang kayaknya lagu itu tepatnya buat kalian ya. Lagu yang tadi ya, Burani ya. Nah, jadi terima kasih khususnya untuk Ibu Gembala kalau saya dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan pada siang hari ini. Kita judul khotbah pagi ini, siang ini adalah Point of No Return. Saudara pasti sudah biasa dengar itu ya, Point of No Return, itu udah biasa banget. Tapi bukan soal biasanya saudara, tapi kita harus, siang ini kita harus mengartikulasikan itu dengan sangat dalam, bahwa itu adalah titik di mana kita nggak bisa balik lagi. Artinya binasa. Nah, siang hari ini saudara-saudara semua sukacita? Amin. Amin. Sehat ya? Sukacita. Nah, sukacita itu harusnya holistik. Tubuh, jiwa, roh itu menyatu, semuanya harus sehat. Baru kita bisa bilang kita sukacita, kita sehat. Nah, saya mau ajarin sedikit ya. Mungkin udah banyak juga yang tahu. Kita seringkali ngomong ada lo ilusi lo halu lo gitu ya. Nah, siang ini saya akan sampaikan 3 istilah ya, nggak perlu terlalu dihafal ya. Tapi ilusi itu adalah persepsi yang salah, persepsi cara berpikir yang salah tentang sesuatu. Barangnya ada, orangnya ada, tapi dia mempersepsikannya secara tidak benar. Contoh ya, ketika saya lihat ada jaket di ujung, tapi orang yang mempunyai persepsi yang salah, yang mengalami ilusi ini, dia akan bilang, itu ada orangnya, itu orang. Saya dijelaskan ya, saya dijelaskan bahwa itu cuma jaket. Tetapi orang yang mengalami gangguan yang mengenai pikirannya, perasaannya, pendengarannya, itu biasanya orang-orang yang dikatakan ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Dulu bilangnya orang gila gitu ya singkatnya, tapi udah nggak boleh lagi. Kita disuruh, kita ngomong ya ODGJ. Nah, biasanya itu mengenai orang-orang yang ODGJ. Ilusi, persepsi yang salah tentang ada barangnya, tapi dia selalu menginterpretasikan itu salah. Nah, ada lagi halusinasi. Biasa ya, bahkan teman-teman kita kalau ngomongnya lebay gitu, kita bilang halu lo gitu ya. Nah, jadi halusinasi sama, ini persepsi juga, tetapi lebih parah. Barangnya nggak ada, orangnya nggak ada. Ngeri ya Bu? Ngeri. Itu lebih parah tingkatannya. Jadi itu seperti begini. Kalau kita lagi duduk gitu ya, sebelah saya gitu, kita lihat tiba-tiba dia teriak, gitu. Kenapa? Saya juga jadi ikut kaget kan? Itu tuh dia keluar tuh dia keluar tuh. Nah, jadi dia merasa seperti ada orang yang keluar dari TV. Padahal TV-nya mati. Ngeri ya, gak ada. Kita juga bisa jadi shock deket-deket orang seperti itu ya. Saya alami waktu itu. Orangnya masih rapi, cantik, pakai baju batik begitu ya. Bukan bilang yang pakai baju batik itu ya, tapi saya orang itu begitu. Saya tiba-tiba dia teriak-teriak. Nah, kebetulan waktu itu master saya yang satu adalah saya masuk ke konseling ya, saya konselor. Nah, jadi kita praktek di rumah sakit jiwa ya, harus berapa ratus jam begitu. Nah, itu ibu itu masih cantik, masih rapi, tapi tiba-tiba dia teriak. Saya kan belum ngerti ya, namanya juga masih mahasiswa. Nah, itu halusinasi. Nah, ada lagi tingkatnya yang paling top. Namanya, ada yang bisa tahu? Nggak apa-apa.
delusion, ya, delusi. Nah ini sudah kena ranah keyakinan, bukan hanya persepsi, bukan cara berpikir aja, keyakinan. Dia yakin banget apa yang dia yakinkan itu ada, padahal barangnya nggak ada, orangnya nggak ada. Nah ini bisa dikategorikan waham, kepercayaan. Wow, ini ngeri saudara. Saya juga pernah menghadapi pasien ya, konseli saya salah satu kena delusi. Ya, waham ini biasanya waham kebesaran. Ya, mungkin Bu Rani memahami juga waham kebesaran. Ya dia jadi kayak seperti raja. Ya, dia kalau ngomong, "Hei, ini gimana nih? Ayo pada kesini semua." Jadi semua yang di depannya itu dianggap masyarakatnya, rakyatnya. Nah, saya juga pernah ketemu yang ngalamin delusi apa Bu? Barbie, Pak Jibuneng. Aduh Barbie, itu benar, saya dari awal udah lihat, ini kok kayak Barbie banget ya gitu. Ada ya salah satu artis ya, artis apa, Korea kah? Saya lupa. Benar-benar kayak Barbie loh, operasi semua. Wih, bajunya Barbie banget. Nah setelah saya tua nih, waktu itu kan saya masih muda ya kuliahnya, saya baru ingat, oh iya ini waham si Barbie gitu ya. Tapi waktu zaman saya dulu sih belum Barbie kali ya. Tapi pokoknya dia merindukan jadi seseorang yang nggak mungkin dia sebetulnya jadi seperti itu. Nah ini ada macam-macamnya, Savior Syndrome. Dia jadi juru selamat. Jadi kalau setiap ketemu orang, bertobat kamu ya, aku pokoknya seperti Yesus lah. Ya ini ada Bu. Banyak, kalau saudara mau lihat sekali-sekali main ke jalan-jalan ke situ ya. Wah, saudara pasti akan bingung. Nah, pertanyaan saya sekali lagi, yakin saudara-saudara sehat? Amin. 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 Boleh renungin 1 detik? Jangan-jangan saya ada rada-rada ya. Katanya ada loh Bu, memang seperti kanker. Oh ya, saya kasih kesaksian sebentar. Kira-kira hampir setahun yang lalu, 10 bulan yang lalu tepatnya, saya terkena kanker lambung. Ya, itu sesuatu unpredictable. Saya pikir saya nggak mungkin sakit. Saya begitu sehat, saya senang olahraga, makanan saya sehat, saya udah diet, minyak segala macam udah. Tiba-tiba 1 hari setelah ulang tahun saya, dokter bilang, "Bu, ibu kena kanker lambung stadium 3 dengan kondisi kanker yang amat sangat parah." Jadi saya masuk Jumat, harusnya saya Minggu dioperasi. Itu ya. Tapi itu selintas aja cerita saya tentang sakit saya. Jadi ibu-ibu jangan pikir saya ini ya tekanan batin ya karena kekurusan begini. Saya sengaja pakai baju gedean loh Bu, gedean gitu loh. Saya bilang saya ngaca-ngaca, aduh nggak mau kelihatan banget, kurus banget gitu ya. Saya nggak tekanan batin Bu, saya bahagia karena saya mengasihi Tuhan. Amin. Ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti bahagia apapun keadaannya. Ya, saya bahagia. Nah, tapi sekali lagi saya tanya, yakin sehat? Amin. 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 Tapi saya mau ngajak untuk kalian khawatir. Kita khawatir. Jangan sok pede. Ya. Kenapa? Ternyata kita tidak sesehat yang kita kira, Pak, Ibu-ibu. Bapak mas 1-2 ya, cuman ya. Saya suka Pak Bu sih, jadi latah. Ya ibu-ibu ya. Nah, karena ternyata masih banyak dosa. Saya tadi bilang kesehatan itu harus holistik ya, tubuh, jiwa, roh. Nah ternyata masih banyak penyakit-penyakit yang memang secara fisik nggak kelihatan. Ya, bagian hidup kita yang masih error. Roma 3:23 mengatakan, karena manusia terjadi dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini penyakit kita. Kita belum sempurna, kita belum memiliki kemuliaan yang dari awal Allah sudah berikan. Nah agenda kita siang hari ini, makanya saya bilang jangan sok pede. Ternyata kita semua masih sakit. Even saya yang pendeta pun masih sakit. Untuk itu kita butuh dokter, Tuhan Yesus, Elohim Yahweh. Kita coba perhatikan. Kalau saudara bilang, enggak lah Bu, masa lebay banget, lebay Allah ini ibu ngomong. Enggak Bu, serius, cius. Bu, lihat ya, hidup kita ini lebih banyak mementingkan berkat daripada sumber berkat. Wow, kalau udah dapat berkatnya kita lupa. Kita terminal bobokan dengan berkat. Kita tuh malah, iya kan? Kita makin kaya, kita makin sehat, kita makin keren. Kita gak pernah ingat, oh kita harusnya makin dekat sama Tuhan dong. Ini malah sibuk dengan
Makanya firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada di situ hatimu. Betul Bu, ini tanda-tanda saudara masih sakit, saya masih sakit. Lebih banyak apa lagi? Scroll. Katanya dunia hanya seujung. Wow, saya kalau lihat ibu-ibu di gereja loh Bu, gaji ibu nih masih begini. Saya nakal sih orangnya. Kalau saya duduk di belakang, saya suka pura-pura batuk. Kalau udah di depan saya pura. Nanti itu kayaknya ngerasa sih kalau saya begitu gini ngomong sebentar gitu. Betul Bu, kita tuh masih ODGJ loh. Jiwa kita masih terganggu. Kenapa? Karena kita nggak serius. Apalagi di dalam gereja, menurut saya, kalau kita masih melakukan hal-hal itu, saudara sangat ODGJ. Ya, kan kita hati-hati, ini nylusupnya susah banget, nggak kelihatan. Kita pikir kita kalau lihat orang ada yang ketawa-ketawa sendiri baru bilang, kayaknya kata Bu Pendeta tuh ODGJ. Padahal jangan-jangan kita loh, ya. Nah, alat mengukur kesehatan. Nah, kalau tadi saya bilang untuk jiwa tuh ada MMPI Bu. MMPI itu kita semua mahasiswa dulu harus wajib, ya. Saya hampir kena 2 sindrom, perfeksionis dan severe syndrome. Tapi saya nggak ODGJ loh. Ya saya nggak ODGJ loh Bu, ya. Enggak loh. Saya cuma sindromnya aja. Ya artinya nggak usah saya terangkan dulu nanti deh. Nanti Bu nggak ngundang saya lagi, ya jangan deh. Pembicaranya kayaknya. Nah ya, oke. Nah untuk mengukur kesehatan tubuh ada dokter ya. Bisa dilihat. Itu namanya diagnosis. Dilihat kalau saya koreng, Bu, ini paling 2-3 hari lagi sembuh, kering. Nah untuk jiwa, tadi saya bilang MMPI. Kalau orang itu tesnya bisa 4-5 jam, 6 jam. Lama Bu, sampai kita pusing tapi kita isi bisa ketahuan kesehatan atau kesakitan jiwa kita. Nah, tapi saya bertanya, tubuh, jiwa, roh. Lalu alat untuk ngetes roh kita. Seberapa sehat? Pakai apa Bu? Nggak apa-apa, ayo dong kita aktif sedikit Pakai firman Tuhan. Oke, ada lagi? Terima kasih. Firman Tuhan. Terus pakai itu firman Tuhan di Alkitab ya? Atau di HP? HP-nya tempelin gitu, masukin ke dalam, nyariin roh. Ya, oke, betul, boleh. Itu saya oke lah. Tapi saya mau katakan, yuk, boleh tolong dibacain Ibu Rani Keluaran 33 ayat 1 sampai 6. Keluaran 33 ayat 1 sampai 6. Keluaran 33 ayat 1 sampai yang ke-6. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Ya, sebentar. Ini Elohim Yahweh ngomong sama Pak Musa. Musa, bawa aja deh tuh bangsamu. Bawa ya ke tanah yang berlimpah madu dan susu, Kanaan. Bawa. Aku akan kirim malaikatku untuk mengalahkan bangsa Feris, Amon, Amori, Yebus, begitu ya. Banyak. Aku akan memberikan kemenangan. Betul ya Bu tadi ya, ayat 3. Lanjut. Yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Ya. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk. Tapi aku gak berjalan di tengah-tengah kamu, sebab bangsa ini bangsa tegar tengkuk. Dikirim si malaikatnya. Ya udah, malaikat tak kirim untuk membantu membuatmu mujizat. Tapi aku gak ada di tengah-tengah karena bangsa ini tegar tengkuk. Lanjut Bu. Supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kenapa Allah gak mau ada di kumpulan perjalanan itu? Allah tuh udah, nanti akan diverifikasi ulang. Muak. Aku gak mau ada di tengah-tengah mereka. Mereka bangsa yang tegar tengkuk. Kalau aku ada,
pasti membinasakan mereka. Lanjut Bu. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ya saudara, itu ayat 5 dan 6. Dia diulang lagi, diverifikasi ulang. Bahwa aku muak banget loh lihat kalian. Kamu tegar tengkuk banget. Aku gak akan berjalan bersama. Tapi kita kan kadang-kadang lebih terpana dengan si malaikat yang dikirim ya. Kan akan nolong untuk ngalahin tuh bangsa-bangsa tadi ya. Yebus, Feris, Amori, Kanaan. Gak peduli kalau Allah ada apa enggak. Ya sering sekali saudara, kita ini mengidentifikasikan bahwa kaya, sehat, hebat itu berkat Tuhan. Bayangin, menang lu nyampe Kanaan nanti. Tapi aku gak ada. Ya ampun, ini mengerikan saudara. Tapi ternyata kita sering seperti itu. Kita menerima berkat Tuhan, enjoy, semua senang, aduh happy, running well. Tapi sadar nggak? Bisa saja itu bukan dari Tuhan. Ingat di Matius 4 ayat 89 itu Tuhan Yesus dicobai ya. Dicobai, boleh dibaca juga Bu Rani, karena ini penting banget. Yang ayat 89 saja, Matius 4. Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, clear kan? Tidak semua yang baik, tidak semua yang keren, yang kaya, yang cantik, yang sehat. Aku senang tuh Bu baca ini. Berarti aku biar sakit pasti diberkati, disertai Tuhan. Ya, jadi nggak selalu orang yang sakit, wah dikutuk nih, ini dosa. Atau sebaliknya, nggak selalu yang semua running well, fine saja, Tuhan yang memberikan. Ini jelas banget. Ini pencobaan di padang gurun ya. Dibawa ke gunung yang sangat tinggi. Itu saya bold loh, sangat tinggi. Jadi dikasih lihat seluruh kekayaan dunia. Betul-betul saudara, nanti baca ulang ya. Matius 48 ayat 89. Seluruh kekayaan dunia bisa iblis kasih saudara. Saudara jangan. Nah sekarang itu yang tadi saya tanya sampai 2-3 kali. Yakin? Sehat? Yakin fine aja? Yang gak kelihatan ini yang sulit saudara. Prognosis, artinya kebagian, kalau di istilah kejiwaan, prognosisnya yang sulit. Bagaimana melihat persentase kesembuhan jiwa seseorang. Tapi saudara, kan saudara cuma lihat kalau orang kaya, wah kita langsung bilang, dia diberkati loh, wih keren loh rumahnya, begini loh. Itu lebay alay saudara. Lebay alay, ngeri. Kalau hanya seperti itu pandangan kalian, penilaian kita semua, ternyata orang kaya, orang sehat, orang sukses tidak selalu disertai Tuhan. Ya, saya pernah ditraktir oleh orang kaya ya, pejabat. Saya makan gitu, kita makan. Terus waktu makan baru makanan itu datang baru 5 menit kali kering gitu, kering. Oh, nih si bos ditelepon saya gitu ya. Oh ya, halo, ya. Gimana sih? Orang saya udah bilang, gimana sih? Bu pendeta sebentar ya Bu pendeta. Saya mau ngomong dulu. Beliau pergi. Saya makan, orang enak makanannya ya. Wah, saya di restorannya mahal tenang lagi ya. Saya makanannya. Tapi saya pikir, saya makan aja lah, gitu kan. Terus dia balik lagi. Aduh ya maaf ya Bu pendeta ya. Ini memang nih banyak urusan. Ya nggak apa-apa Bu. Saya bilang. Makan lagi. Kering lagi. Aduh, saya bilang, kok kering terus ya? Terus dia jawabannya manis. Halo, iya Pak. Oke, sukses deh. Oh, jadi gimana? Langsung tiba-tiba gitu. Dia langsung ngomong, gimana? Lah, bukan tadi bagi naik. Sekarang turunnya berapa? Bu pendeta, sebentar ya. Saya minggir lagi ya, sebentar. Terus saya bilang, ya ampun. Terus dari jauh saya lihat, Bu, itu dia tangannya ke atas, tangannya ke kiri. Saya nggak ngerti deh. Pokoknya, gitu. Saya sambil makan juga dikit. Saya
bingung. Tapi saya bilang, tenanglah jiwaku, gue bilang ya. Aduh ini gak enak banget ya, ditraktir yang traktir tidak ada. Tapi firman Tuhan keluar ke saya. Firman Tuhan itu bilang gini, memang benar orang fasik bekerja untuk orang benar. Saya diberkati kan, saya makan, dia yang kerja, dia yang bayar, gue bener. Saya gini, aduh ini benar juga nih firman Tuhan ya. Nah, sebagai konselor saya sudah mengkonseling beberapa orang. Salah satu misalnya orang yang mau bunuh diri. Ketika saya lagi banyak kerjaan, ya saya juga belum ada kerjaan, saudara. Dia WA, tapi saya udah pusing, saya jawab, nanti saya kontak, nanti saya telepon, saya bilang. Tapi saya ikutin lagi, ada WA dia tulisannya gini, Bu. Udah Bu, saya bunuh diri aja, gitu. Saya bunuh diri aja Bu, saya mau lompat dari gedung yang paling tinggi, katanya. Terus sambil saya juga mumet ya, namanya saya juga kan manusia ya, biar pendeta ya. Pendeta juga manusia. Saya mumet, saya jawab begini Bu. Oi, pastiin lantainya yang paling tinggi. Pasti. Saya gemes Bu, benar-benar. Saya bilang ini macam-macam. Soalnya selama saya jadi konselor, saya nggak pernah loh kedapatan konselor yang menangis, yang saya mau dibunuh Bu. Karena mengikuti Yesus. Atau karena hidupnya yang mati-matian buat Tuhan Yesus. Saya belum pernah ketemu. Selalu yang pinjol lah, ya pinjaman online, yang suami istri lah, yang pacaran lah. Jadi hal-hal dunia saja itu melulu permasalahan. Padahal kan dunia ini memang gudangnya masalah, betul? Dunia ini gudang masalah kan? Ada yang bilang dunia ini baik-baik saja? Sederhana? Kalau sederhana mah rumah makan Padang ya Bu. Rumah makan Padang kalau sederhana mah. Enggak, dunia ini memang nusa kambangan, tempat pembuangan orang-orang berdosa. Iblis ketika jatuh dibuang ke bumi. Adam dan Hawa pun demikian, dibuang ke bumi. Ini nusa kambangan, tempat pembuangan orang-orang yang bersalah. Tanah yang sudah terkutuk. Nggak mungkin kita tidak menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah, saudara-saudara, itu mah biasa-biasa saja. Firman Tuhan mengatakan kita ada di dunia yang sama, tapi harus memiliki cara hidup yang berbeda. Nah, gimana supaya berbeda? Beda apanya? Orang sama-sama kita di bumi, problemnya juga mirip-mirip, rumah tangga, anak, penyakit, uang. Sama. Respon, saya dengar dari Ibu. Betul, terima kasih ya Bu. Respon kita. Saudara miris gak sih? Bolak-balik ke gereja, berjam-jam, kadang-kadang nangis, ya. Tapi saudara tidak berbeda dengan dunia ini. Problemnya mah sama kok saudara. Di luar Tuhan sama kita yang sering ke GSKI sama. Gak beda. Tapi kita harus meresponnya dengan cara berbeda. Roma 12 ayat 2, kita tahu ya, kita jangan serupa dengan dunia. Kemudian dilanjutkan, mengalami perubahan, pembaruan pikiran, cara berpikir. Cara berpikir kita yang harus berbeda. Problemnya mah sama saudara. Ya, utang lah, pengen punya rumah lah, pengen udah punya motor, pengen punya mobil. Macam-macam itu melulu keliling begitu-begitu. Tuh sama aja. Ya. Nah, kita nggak boleh sama, kita harus sampai ada di titik logika terbalik. Nah, giliran kita nih yang UDGJ beneran sekarang. Iya dong, ya kan orang dunia kan bilang kalau ada problem kita ke dukun, bagaimana begitu ya? Atau enggak gimana pinjam uang, utang. Enggak, kita harus ada di posisi sampai logika kita terbalik. Orang harus merasakan perbedaan kita. Gak apa-apa, ODGJ dalam hal rohani. Gak apa-apa orang bisa bingung ya. Sampai si Tante Lucy juga bingung. Lucifer, sama atik-atiknya bingung. Lucifer bilang terus dong godain. Gue bilang godain. Tante, gak kuat. Dia udah GJ Tante. No, masa nyanyinya aja bilang begini. Indahnya gemerlap dunia, boleh kita nyanyikan? Rela ku tinggalkan langit dan bumi yang baru, kerinduan. Ya si iblis, si Tante Lucy stres, depresi. Ujung dia gak pernah pengen dunia lagi. Dia udah mau tinggalin dunia. Gantian
Nggak apa-apa kita ODGJ di matanya mereka. Mereka bilang kayaknya daripada gini nih. Waski GSKI pusat kayaknya gini nih. Itu tuh lagunya aja begitu tuh, saya ngerti. Katanya, kata anak buahnya si Tante Lucy. Dia kagak mau lagi. Gak bisa, dicolek gak bisa. Udah deh, gue stres, kata anak buahnya ya. Nah, tapi ingat saudara ya, kita ini harus benar-benar serius untuk satu hal ini. Kita harus mengalami metamorfosis. Ingat penggambaran yang suka disebutkan oleh GS kita? GS itu metonimnya Pak Eras ya. Gembala senior, maaf, gugup sedikit. GS itu metonimnya beliau, Pak Erastus ya, yang kita kasih. Beliau bilang, seperti ulat yang keluar dari cangkangnya. Itu menjijikan ya, ibu-ibu biasa geli kalau lihat ulat ya. Itu waktu jadi kepompong, saya pernah lihat tuh, saudara, benar-benar begini, hitam gelap gitu, pedas. Tiba-tiba jadi kupu-kupu indah. Kupu-kupu indah, warnanya banyak, indah banget, gak ada yang bisa melukis seperti itu. Nah kita harus mengalami itu saudara. Saudara harus mengadakan pembaharuan budi, pembaharuan cara hidup. Buktikan. Sekarang siang ini saya bertanya dengan serius. Coba tanya. Makanya tadi saya bilang betul sehat. Masuk lagi saya mau bilang enggak sesehat yang Anda kira. Ternyata masih banyak loh saudara. Koreksilah, koreksi. Ya kita kadang-kadang kalau lihat orang, apa segala macam komentar kita. Udah ribuan kali kita dengar diam. Tapi mulut terus masih kayak, aduh kalau boneka cucu saya tuh saya suka gini-gini. Saya kalau lihat ibu-ibu yang ngomong mulu saya suka gini, kayak mirip boneka cucu saya. Ya saudara, ayo per 1 mili saja. Hari ini aku lebih baik, aku lebih benar. Per 1 mili cukup, gak usah terlalu lebay alay begitu ya. Gak perlu. Tapi saudara yakin bahwa saudara sedang ada dalam metamorfosis, proses metamorfosis itu. Saudara harus menjadi ciptaan baru yang sangat indah, yang sangat dirasakan oleh orang-orang di sekitar saudara. Ya, tabur tuai Daud Yusuf. Sekarang ini saya kasih tahu ada satu lagi, kita juga mirip-mirip seperti ini. 2 personil yang saya tahu GS kita juga senang. Salah satu yang difavoritkan. Tapi coba lihat, kasusnya sama, tapi way out-nya beda loh. Lihat Yusuf gimana? Ngadepin tante Pop gimana? Kabur ya? Enggak bu, enggak langsung kabur. Dia melihat, cantik nih tante Pop. Tapi nyonya, perbodan istri orang, cantik ini. Dia liatin dulu deh bu, ya nggak mungkin orang cantik begitu dia langsung kabur gitu gimana? Enggak, laki-laki bu nalurinya, ya kan? Tapi dia menabur yang benar. Akhirnya dia menuai yang benar. Dia menjadi orang kedua di Mesir setelah Firaun. Tapi gimana Daud? Problemnya masalah sama cewek-cewek juga ya. Daud gimana? Nyonya tapi santai. Opung saya, nenek saya kalau bilang cantik ya saya suka gini, santik kau. Santik kau katanya. Dia nyonya tapi santik. Hajar bleh. Hajar. Kata dia. Padahal dia tahu loh. Ditanya kan, kamu udah kawin, udah istri, siapa suamimu? Udah. Celaka. Itu anak buah saya. Tapi hajar bleh. Nyonya tapi cantik kok. Wes, urusan belakang. Ternyata kita masih seperti itu loh saudara. Banyak kita hanya terpukau, tertarik. Bahkan kita ngomong ya seenaknya ngomong. Kita punya duit, ikut naksir tuh barang, beli aja. Urusan di belakang. Itu yang saya bilang kita sebetulnya masih sakit. Saudara jangan perlu pede, ya. Tetapi pertanyaannya ya, ketika kita sadar, saudara ingat loh waktu kita tuh tinggal sebentar. Ya karena saya pegang mic jadi agak sulit, saya rentangkan begini ya. Mulai dari ujung kiri, seharusnya saudara sudah mulai berpikir kalau ada kemungkinan sudah tidak punya waktu lagi. Lalu setelah sadar itu, kalau saya bilang gini, dari biku jari kiri saya masuk ke sini terus, ke sini, saudara ikut bayangin ya. Karena saya harus pegang mic, berjalan waktu. Kita harusnya berpikir, kemungkinan aku sudah tidak punya waktu lagi. Lalu apa yang aku harus perbuat? Aku harus minta ampun. Aku
memperbaiki. Aku ada dalam proses untuk memperbaiki hidupku, sakit penyakitku. Tentu secara rohani ya. Kemudian minta ampun. Kemudian berubah. Jangan bolak-balik minta ampun. Itu mocking, itu ngejek. Saudara main-main dengan Tuhan. Bolak-balik minta ampun, bolak-balik menangis. Tapi saudara jatuh di lubang yang sama. Itu bukan bodoh, saudara. Itu udah kuadrat, triple bodoh. Sial malah. Maaf. Tapi kita terus ada sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, sampai kalau saya umur saya kebetulan sudah 62 tahun. Ya, sebentar lagi saya 62 tahun. Minta Bu Gembala nanti disiapin kuenya, Bu. Saya sudah. Nah, jadi saya seperti di ujung piku jari saya ini. Ini warning buat saya dan saya senang saya ada di posisi warning. Apalagi saya sudah sakit. Saudara, saya mau katakan saya mengalami 3 mujizat sejak saya sakit kanker. Saya harusnya operasi usus. Sudah siap masuk kamar operasi, dokter bilang nggak jadi. Mujizat bukan? Mujizat kedua, kanker saya begitu tinggi, stadiumnya yang sangat berat, jenisnya yang sangat berat. Tapi setelah kelamaan nunggu, ternyata prosesnya dokter, profesor semua bingung. Dari stadium 3, jumping istilah kedokteran. Stadium 1A yang paling rendah. Ini saya rapatnya lama, Bu, ibu jangan marah-marah terus. Ya dok, dokter bilang minggu kedua, minggu ketiga. Ini minggu kelima, dok, saya kan deg-degan. Apa saya harus kemoterapi atau apa? Ternyata saya mengalami jumping, saudara. Saya mengalami jumping. Dikatakan ibu gak perlu kemo. Ada jenis kemo yang mahal namanya imunoterapi. Sekali shoot, sekali terapi itu sekitar 150 juta. Wow, mahal saudara. Ada teman-teman ya, teman saya gak tunjuk siapa, dia jenguk ke rumah saya. Wow, mereka semua ada sekitar 6-7 orang. Saya nggak tahu nih, saya nggak mau lihat ada nggak sih orangnya. Ya, pokoknya apapun semua baik. Dia bilang, Nin, lu jangan pelit, pakai uang lu untuk imunoterapi. Itu jenis kemoterapi saudara, tapi yang lebih keren lah, orang-orang yang berduit yang punya. Terus saya bilang, enggak. Kata Pak Eras, itu betul, saya didoakan oleh Pak Eras. Enggak akan kemo. Waktu didoakan beliau begini-gini. Buat jadi saya, kebetulan sebelum ke Penang saya berdoa dengan beliau, dengan anak-anak semua dari kantor pada datang, kita berdoa. Terus Pak Eras gini. Pak Eras kebetulan, saya nggak kebetulan. Terus Pak Eras pernah tanya, Bu rasa apa? Saya dengan jujur bilang, nggak rasa apa-apa Pak. Gitu ya. Terus salah satu teman saya bilang gini, Bu lu bilang kayak rasa apa katanya, biar pakai SM seneng. Enggak, gue nggak rasa apa-apa. Nah, intinya saudara, saya mengalami mujizat kedua. Ya, sampai para profesor dari UI ngumpul. Tapi saudara mau tahu mujizat ketiga saya? Serius saudara, mujizat ini terlalu luar biasa untuk saya. Saya sengaja buat lucu. Saya takut nangis ya. Apa saudara? Sejak saya dioperasi 1 minggu, mungkin 2 minggu setelah saya operasi, saya bisa berdoa dari jam 3 kurang 15 sampai jam 6. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan? Satu mujizat yang luar biasa menurut saya. Ini mujizat kekekalan saudara. Kalau saudara hanya tinggal terpana, saudara sibuk dengan mujizat dunia yang fana, saudara salah, saudara sakit. Bukan saya yang sakit. Betapa naifnya saudara, tubuh saudara sehat, keuangan saudara baik-baik saja, tapi ternyata saudara sedang mengalami serosis, kanker hati ya. Saudara begitu keras untuk berubah, saudara begitu keras untuk bertobat. Saya merasa sakit ini, itu dengan jelas saya mengalami audible bahwa ini adalah peringatan Tuhan. Dan beliau dengan sangat tegas mengatakan, Nina, ini peringatan terakhir saya untuk kamu. Dan untuk itu, saya mau bayar harga. Dan saya bersyukur, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tidak mengapa saudara. Jadi betapa pentingnya saudara. Saudara harus minta ampun, beberes, menghitung hari-hari saudara. Ya, jangan nunggu tunggu deh kalau sehat. Kalau aku besok ada uang tuh untuk bayar kontrakan, kalau aku udah bisa beli motor, jadi enak nih ke gereja, jadi bisa rajin. Nggak nunggu saudara. Seberapa bahagia sih saudara kalau itu tercapai?
Seberapa enak sih saudara apa yang saudara sibuk itu, yang saudara tunggu-tunggu, yang saudara fokus itu melulu. Seberapa hebat, seberapa bahagia saudara. Tadi yang saya bilang saya diajak makan orang kaya. Saya pikir, gak bahagia banget ya tuh orang ya. Ya, terus saudara mau kejar apa saudara? Gak apa-apa saudara, gak apa-apa. Dengan keadaan saudara sekarang ini, yang sakit ya gak apa-apa masih sakit, yang susah gak apa-apa masih susah. Gak apa-apa, jangan berusaha untuk menyelesaikan itu. Ada satu masalah yang harus terselesaikan, yaitu masalah saudara, masalah saya dengan Tuhan. Ayo siang hari ini kita tanya, masalah-masalah apa yang masih ada Tuhan? Apa Tuhan? Kalau GS sering mengajarkan kita untuk minta dikorek sampai dosa yang terkecil pun bisa naik. Itu sekarang agenda hidup saya saudara. Mau menjadikan agenda hidup saudara mulai saat ini? Saudara harus tahu di mana luka saudara, di mana kebobrokan saudara. Jangan main-main, waktu ini begitu cepat berlalu. Saudara harus menyelesaikan masalah saudara, masalah saya dengan Allah, dengan Tuhan. Yang lain gak penting saudara. Gak penting. Saya akan menayangkan video. Boleh multimedia tolong ditayangkan video. When Nikki Glasser-Mont got on Golden Globes, then this happened to the houses of celebrities. Ini acara Golden Globes ya, di LA ya, yang katanya 2 hari sebelum terjadi kebakaran. Kita lihat sebentar ya, mudah-mudahan gak lama nih. Wow, keren ya. Oke, lihat apinya saudara. Lihat, saudara rasakan. Ya, lanjut. Video kedua atau ketiga? Kita lihat api yang kedua. Tuhan bilang tidak, aku tidak kenal kamu. Kamu segala pembuat kejahatan. Dia gak yakin saudara. Dia pikir dia orang Kristen. Saya rajin ke gereja kok. Masa begitu? Dia ditolak. Lihat saudara. Kalau saudara terus-terusan hanya seperti ini, saudara akan alami itu. Kita masuk video, itu udah 3 video. Saya mau katakan begini saudara. Ya kita memang tidak sibuk ngurusin acara itu ya. Tetapi kalau gak salah beritanya ada 2 hari sebelum LA terbakar, Pacific Palisade terbakar. Itu semua gak, pada bilang Andre, itu gak mungkin loh terjadi. Angin Santa Ana gak mungkin terjadi. Tetapi tahukah saudara, pada saat mereka semua ketawa ngakak, sampai pada terkikik-kikik, pada lompat-lompat, si pembawa acara juga ketawa ngakak. Bersamaan dengan itu, bola-bola api juga sedang ngakak. Bola-bola api sedang menggelontor ke arah kota itu. Khususnya wilayah keren itu. Wilayah tempat orang-orang kaya. Wilayah tempat katanya selebriti berkumpul, bercokol. Saudara, itu apinya sih dikecilin ya. Coba kalau ada TV yang gede atau di sini gitu yang penuh begitu ya. Tadi ada ya muncul. Oh ya. Nah, mestinya saudara pikirkan kalau saudara bermain-main terus, saudara terus-terusan seperti itu, kita nggak mungkin loh saudara. Itu perempuan tadi bilang, Tuhan, saya kan udah ke gereja terus, saya kan udah nyumbang banyak, saya kan udah. Tapi Tuhan bilang, nggak ada namamu. Aku tidak kenal kamu. Terbuang ke api neraka. Jadi saudara hati-hati. Selangkah dengan maut sebentar kok. Sebentar banget. Paksa diri untuk berubah. Udahlah, gak ada waktu lagi, paksa. Ya, saudara gak gampang loh doa 3 jam. Saya kadang-kadang sesi 1 3-4 saya seger. 4 ke 5 jam 5 masih seger. 5 doa pagi kita ya. Semua ikut ya. Ya, jangan ada yang itu loh, absen, males, apapun alasan. Jujur, di jam 5 saya udah mulai letih. Karena fokusnya udah mulai habis ya. Kalau fokus kan capek. Karena itu di ruang tidur saya suka nengok tempat tidur. Tuhan, boleh dong cincai. Aku pengen tidur dong. Boleh gak Tuhan? Tapi saudara saya langsung bangkit. Saya bilang tidak. Saya self talk.
Saya bilang, Nina diam, lanjutkan, sembah Tuhan, bangkit. Dan saya mengencourage diri saya. Saya tidak mau memanjakan diri saya. Paksa saudara. Kalau saudara nggak serius, Bu, Pak, ya mungkin sudah ada yang beberapa orang berulang tahun di sini ya. Umurnya mah tambah ya jumlahnya. Tapi kesempatannya berkurang. Kapan memperbaikinya? Kapan Bu? Kapan? Kalau terus-terusan begitu-gitu aja kita nggak bisa. Paksa dirimu. Pertobatan itu harus jelas terlihat dan terasa. Minimal oleh dirimu dulu. Ya, kayak saya cukup pemarah orangnya, reaktif. Tapi saya mulai merasakan, ya dua kali ada sahabat saya, ya mengatakan saya itu sudah mulai sabar. Tapi oke lah, saya mau saudara-saudari untuk memaksa diri. Saudara-saudara harus benar-benar menyerahkan diri saudara. Gak ada waktu lagi ya. Oke, kita harus benar-benar firman Tuhan ini mungkin aja lo bisa loh. Firman terakhir buat saya nggak tahu. Mungkin terakhir juga buat saudara, kita nggak tahu. Gak ada waktu lagi saudara. Paksa diri, gak ada hal lain yang lebih penting kecuali saudara membenahi hubungan saudara dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ya, terakhir ya, waktunya udah mau selesai. Maaf, boleh tahu berapa menit lagi saya? 10 menit lagi Bu. 1 ayat lagi Bu. 1